Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Bu Nina dalam video pembelajaran tema. Kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 6 tentang Pangeran Diponegoro. Tahukah kamu siapa lagi pahlawan yang berjuang untuk mempertahankan wilayahnya? Bagaimana sifat perjuangan pahlawan tersebut? Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro merupakan salah satu perang terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Peperangan ini terjadi secara menyeluruh di wilayah Jawa sehingga disebut Perang Jawa. Nah, siapa sih Pangeran Diponegoro itu? Pangeran Diponegoro adalah putra sulung Hamengkubuwono III, seorang Raja Mataram di Yogyakarta. Nah, sekarang buatlah peta pikiran mengenai Pangeran Diponegoro. Untuk nama tokoh, seperti yang kita bahas tadi ya di teks tersebut, yaitu Pangeran Diponegoro. Lalu bagaimana perilaku yang pantas untuk ditiru? Perilaku yang pantas untuk ditiru yaitu berani dan pantang menyerah. Perjuangan apa yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro? Perjuangan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro adalah perang melawan penjajah. Kemudian dari mana sih asalnya Pangeran Diponegoro tersebut? Pangeran Diponegoro tersebut berasal dari Yogyakarta. Salah satu upaya yang dilakukan Pangeran Diponegoro dalam perjuangannya adalah menyatukan seluruh rakyat pribumi dalam semangat sadumuk batuk, senyari bumi, ditohi tekan pati, sejari pala, sejengkal tanah, dibela sampai mati. Usaha ini berhasil karena Pangeran Diponegoro melakukannya disertai dengan memelopori, mencontohkan, dan memberikan komando yang jelas kepada semua rakyat, khususnya di Pulau Jawa. Apa sih sedumuk batuk senyari bumi itu? Nah anak-anak, ini merupakan peribahasa yang dinyatakan dalam hal harga diri yang berhubungan dengan tanah pusaka atau tanah yang harus diperjuangkan. Jadi ungkapan sedumuk batuk senyari bumi ditohi pati ini adalah perkara yang menyangkut tanah yang jika diganggu akan dibela atau diperjuangkan sekalipun nyawa taruhannya. Oleh karena itu anak-anak, ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan Pangeran Diponegoro dalam perjuangannya. Sekarang, apa yang dapat kamu teladani dari perjuangan Pangeran Diponegoro? Jelaskan jawabanmu. Yang bisa kita teladani dari perjuangan Pangeran Diponegoro yaitu keberanian dan sikap pantang menyerah melawan penjajah. Nah anak-anak, seperti yang kita ketahui bahwa Pangeran Diponegoro adalah seorang pangeran yang sangat berani dan tidak takut pantang menyerah. Dan apapun yang dilakukan itu semata-mata untuk kepentingan rakyatnya, dengan melawan penjajah agar rakyatnya itu bisa hidup aman dan tentram. Jadi kita harus berani anak-anak untuk membela kebenaran dan membasmi kejahatan. Apakah semangat Pangeran Diponegoro menyatukan rakyat yang berbeda-beda dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Berikan contohnya. Dalam kehidupan sehari-hari, semangat Pangeran Diponegoro dapat diterapkan. Misalnya, dalam memimpin warga yang berasal dari berbagai macam suku bangsa. Seperti yang kita tahu anak-anak, bahwa rakyat kita ini mempunyai berbagai macam perbedaan, termasuk suku bangsa dan budaya, dan lain sebagainya. Meskipun rakyat kita berbeda-beda, tapi Pangeran Diponegoro itu berusaha sekuat tenaga, berusaha sebaik mungkin untuk bisa menyatukan rakyatnya, walau mereka dari berbagai macam perbedaan anak-anak. Jadi jikalau kita mempunyai teman yang berbeda-beda, mempunyai teman yang sekiranya itu berbeda sama kita, berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda budaya, tapi kita tetap harus menghargai mereka anak-anak. Kita tidak boleh membeda-bedakan mereka. Kita tidak boleh tidak suka atau membenci mereka hanya karena perbedaan tersebut. Jadi kita harus menghargai perbedaan itu ya anak-anak. Tahukah kamu anak-anak
bahwa para pahlawan sering mengalami cedera ketika mereka bertempur melawan penjajah. Mereka mengalami cedera mulai dari cedera yang kecil hingga cedera yang besar. Cedera olahraga adalah cedera pada sistem otot dan rangka tubuh yang disebabkan oleh kegiatan olahraga. Cedera olahraga merupakan suatu kejadian yang sangat ditakuti oleh pelatih dan atlet anak-anak. Cedera dapat terjadi akibat trauma akut atau trauma yang terjadi berulang-ulang dalam jangka waktu yang cukup lama. Dan sekarang tugas yang harus kalian kerjakan yaitu gambarlah langkah-langkah dalam mengatasi cedera tersebut, mulai dari langkah awal sampai akhir. Beri keterangan pada setiap gambar yang bagus ya anak-anak, dan kasih penjelasan yang jelas juga. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Jangan lupa tetap semangat dalam belajar, sholat 5 waktu dan mengaji. Semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 心がすがまたまた